Shalom, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kesip. Dan kali ini saya akan membawakan seputar kesaksian dari hamba yaitu Ibu Evangelis Nani Susanti. Mana ini udah lama sih ya kesaksiannya, tetapi saya ingin membagikan ulang supaya kalian terberkati. Karena kesaksiannya yaitu dia bawa ke surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang surga itu nyata dan jangan sampai kita tidak masuk atau terangkat ke surga. Dan langsung saja sebelum ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. Ada di Lukas 21 ayat 4 yang berbunyi, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan maaf, langsung saja maksud saya ke video ya. Mari kita simak video ya. Nama saya adalah Nani Susanti, seorang notaris di kota Cirebon. Saya mau ceritakan akan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, yang sangat menggaris dalam hidup saya. Suatu saat saya sedang berdoa, saat itu saya rasakan kamar saya itu bisa berubah luar biasa. Dan setelah itu saya tiba-tiba sudah diajak jalan-jalan ke surga. Saya tuh melihat dalam satu ruangan yang luar biasa. Nah, saya lihat ada satu tahta. Tahtanya itu dari kristal, putih ke kuning-kuningan begitu. Ada sorot sinar yang keluar dari tahta itu luar biasa, tapi tidak menyilaukan. Bagus, bagus. Itu spotlight manapun gak bisa membandingkan dengan seperti itu. Luar biasa. Anugerah Tuhan, saya itu sudah pergi ya dapat dikatakan hampir keliling dunia lah. Tapi saya nggak pernah melihat suatu tempat yang seperti itu. Suasananya adem, sejuk, nggak panas tapi tidak dingin, terangnya luar biasa ya. Di sana itu luas banget, yang namanya surga itu luas banget. Semua taman-taman di sana tuh bagus-bagus, itu bunganya bagus-bagus, dan semua itu seolah-olah itu tidak ada sesuatu yang sedih, semuanya tuh tersenyum gitu ya. Nah, sampai saatnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Cakepnya luar biasa, cakep banget ya, tinggi. Rasanya saya belum pernah lihat orang yang secakep itu ya. Matanya itu mengandung sesuatu hal yang kasih, ada ketegasan yang luar biasa ya, tapi ada sifat seorang bapak gitu. Tangannya itu ada bekas. Ingat sama suami ya, Tuhan Yesus ngomong, kamu boleh lihat dari jauh. Saya lihat suami saya itu sedang bangun rumah. Memang suami saya itu dulunya ada di sini, dia adalah seorang arsitek. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya harus menyatakan Yesus Kristus itu real ada, dan dialah yang mempunyai surga. Saya sudah lihat dan saya sudah tahu persis bahwa memang surga itu ada. Selesai, saya ada di kamar kembali gitu. Memang saya ada di kamar. Itu ternyata sudah 10:30 dari setengah 7 pagi. Yang saya bisa pesankan adalah begini, yang penting apapun yang kita alami ya, apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun mengatakan makan susah, mau sekolah juga, nyekolahkan anaknya juga susah, pokoknya kalau berharap sama Tuhan, Tuhan punya 1001 jalan buat menolong kita. Itu pasti. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Karena apapun yang kita alami di dalam dunia, dibandingkan dengan semua kemuliaan yang Tuhan berikan di surga, nggak ada 1/1000-nya dah. Tuhan bawa saya ke sana. Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya ada sesuatu kesaksian di dalam dunia ini bahwa surga itu betul ada. Saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah menonton video dan hamba yaitu Evangelis Santi di channel kreatif ini. Dan saya ucapkan
Maaf, saya batuk. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dengan setia mensupport atau mendukung selalu channel Kristen Konspiratif. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan satu nama yang tadi ulang. Ya, firmannya ada di Lukas 21 ayat 4 yang berbunyi, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkah yang salah baca. Dan langsung saja saya akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.